Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Butterfly. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cici Bisara. Saya Azhara Syafitri dari kelas 10 MIPA 6. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa sambutlah pagi dengan senyum yang cerah, karena dengan belajar sejarah akan menghilangkan segala gundah. Langsung saja kita mulai ke materinya. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang jelas akan memunculkan keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, kekayaan itu bisa berubah menjadi suatu masalah apabila kita tidak dapat mengelola keberagaman dan perbedaan yang ada. Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Indonesia ini itu memiliki ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia ini menetap di pedalaman, sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang. Para penduduk pendatang ini membawa budaya baru, yaitu berupa Neolitikum. Para penduduk pendatang ini melalui dua tahap, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. 1. Proto-Melayu. Apa sih yang dimaksud dengan Proto-Melayu itu? Proto-Melayu itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari orang Austronesia yang datang pada gelombang pertama, yaitu 1500 sebelum Masehi. Proto-Melayu ini datang ke Indonesia itu pada dua tahap atau dua jalur. Yang pertama jalur barat, yaitu melalui Malaysia sampai dengan Sumatera. Yang kedua yaitu jalur utara atau timur, yaitu melalui Filipina sampai dengan Sulawesi. Ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan mereka di hutan menjadikan mereka terisolasi oleh dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum ini adalah berupa kapak persegi. Kapak persegi ini biasa dijumpai di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan juga Sulawesi Utara. Kemudian, ras ini itu melebur menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini datang dari Indochina bagian selatan. Mereka ini membawa kebudayaan baru berupa perkakas besi. Peradaban mereka ini ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sangat sempurna. Peradaban pelayaran mereka ini jauh lebih baik daripada pendahulunya. Dan jalur perpindahan ras ini itu menggunakan pelayaran ke laut. Suku bangsa Indonesia yang saat ini masih menjadi keturunan suku Melayu muda, yaitu Jawa, Melayu, dan Bugis. Kedatangan ras ini semakin banyak sehingga mereka itu berpindah ke hutan untuk tempat huniannya. Hingga akhirnya mereka berbaur dengan ras Proto-Melayu, dan sampai saat ini selanjutnya yang ketiga yaitu ras Melanesoid. Ras ini itu datang ke Indonesia itu diperkirakan pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Melanesoid ini melakukan perpindahan dari Papua, dari timur ke Papua, selanjutnya ke benua Australia. Bangsa Melanesoid ini saat itu mencapai 100.000 jiwa yang meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban ini lebih sering dikenal dengan Paleolitikum. Ras Melanesoid ini sering didesak oleh ras Melayu. Mereka yang sempat berlayar namun belum sempat sampai ke Kepulauan Papua itu melakukan percampuran dengan ras baru, yaitu percampuran dari ras Melayu dan Melanesoid yang saat ini merupakan penduduk NTT dan Maluku. Nah teman-teman, sebenarnya masih ada satu ras lagi yang pernah singgah di negara kita. Namun, ras ini tidak memberikan pengaruh besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cici Dwi Serah, yaitu ras Negrito dan Wedit. Negrito merupakan penduduk yang paling awal di Asia Tenggara. Ras Negrito hadir di rantau Nusantara sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Sebutan Negrito diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis Negro. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Ciri-ciri Wedit yaitu berkulit hitam, rambut keriting, dan bertubuh sedang. Ciri-ciri ras Negrito: berkulit gelap, rambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, serta tubuh pendek. Ras Negrito mendiami benua Afrika bagian selatan. Ras Negrito datang dari Afrika. Di Indonesia, ras Negrito mendiami daerah
Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau, lebih tepatnya di daerah pedalaman yaitu suku Siak atau Sakai. Wedin mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Teori out of Africa berisi tentang manusia purba yaitu Homo sapiens, disebut juga manusia modern awal, yang berasal dari tanah asalnya yaitu benua Afrika dan kemudian menyebar luas ke seluruh dunia antara 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Homo sapiens memiliki corak kehidupan, yaitu hidup yang berpindah-pindah pada waktu dulu dan kemudian menetap, dilanjutkan dengan meramu umbi-umbian dan buah-buahan, teruskan dengan berburu hewan dengan menggunakan bahan kayu dan batu, kemudian bercocok tanam dan menyebar ke gua. Teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Hal itu dikaitkan dengan adanya pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia yang telah menjelajahi Madagaskar bagian barat, Pulau Paskah bagian timur, Taiwan, serta Mikronesia bagian utara, hingga sampai ke selatan di Selandia Baru. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 5.000 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar luas ke pelosok Nusantara. Dari Sulawesi, alur persebaran terpecah menjadi dua, yaitu alur barat dan alur timur. Alur timur yaitu ke Kalimantan, terus ke Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Alur timur berawal dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur. Teori out of Taiwan menyatakan bahasa nenek moyang bangsa Indonesia Melayu berasal dari Taiwan, yaitu Austronesia. Itulah presentasi dari kami. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.